Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji kita setiap malam Kamis. Malam ini kita ketemu salah satu lagi pilar dari peradaban yang namanya modern. Minggu lalu kita ketemu biologi dengan Darwin. Malam ini kita ketemu psikologi dengan Sigmund Freud. Ya, saya sebenarnya agak ragu-ragu mau ngangkat Freud. Bukan apa-apa, karena pikiran-pikiran Freud itu apalagi kalau ngajikan di masjid kayak gini agak mengerikan. Ya, makanya saya tadi sore tak otak, adik ini harus tak peras biar sisi mengerikannya hilang. Jadi pokoknya ini kerangka berpikirnya Freud minus yang itu tadi. Karena sebagian besar teorinya Freud itu ada hubungannya dengan dunia bawah perut, ya, termasuk istilah-istilahnya. Itu kan agak berat kalau saya harus ngomong terang-terangan. Terus akhirnya agak saya haluskan, terus tak sampaikan kerangka-kerangkanya aja. Kalau intinya kan kalian sudah ngerti. Yang gitu-gitu kan gak perlu belajar, kan gak perlu ada kursus, gak perlu ada uang, cuma gitu aja kok. Ya, jadi gak usah belajar lah. Yang kita ngomong inti-intinya saja. Karena kalau mau jujur, justru pikiran-pikirannya Freud yang terlalu menukik pada libido seksual, itulah yang hari ini banyak patah. Macam-macam, ada Oedipus kompleks, ada Elektra kompleks, ada penis envy, ada macam-macam. Itu semua hari ini sudah nggak masuk akal lagi, sudah banyak patah. Cuma kerangka berpikirnya Freud itu sampai hari ini masih relevan. Teknik psikoanalisisnya masih banyak dipakai oleh para psikolog, dan kita akan banyak bergerak di situ. Jadi ketika ngomong Freud, sebenarnya arahan saya adalah bahwa ada cara berpikir modern yang positivistik, tapi dipakai untuk membahas dunia psikologisnya manusia. Dan itu khas. Beda sama hari ini kan. Asumsi-asumsi psikologis itu kan cair, kontekstual, historis. Tapi di era Freud, cara berpikir bahkan tentang psikisnya manusia itu agak deterministik. Nah, kita lihat seperti apa sih orang modern berpikir tentang rohani. Orang modern yang mulai meminggirkan dunia metafisika, gimana kemudian berpikir tentang rohani yang ini sangat metafisik loh. Psikis itu kan metafisik. Maka saya bawalah malam ini Sigmund Freud. Sigmund Freud ini aslinya Austria, tapi nanti meninggalnya di Inggris, di London. Orang baik-baik, ilmuwan, pinter, dokter. Awalnya dia nggak mau buka praktek, tapi terus jatuh cinta. Saya lupain nama istrinya itu. Jatuh cinta sama pacarnya. Awalnya dia sukanya penelitian-penelitian di laboratorium. Dia nggak suka kerja meskipun dia punya lisensi dokter. Cuma begitu punya pacar terus dia mikir, lah kalau aku cuma di lab, nanti istriku tak kasih makan apa? Kerja di lab kan bayarannya kecil. Itu kalau sukses penelitiannya. Kalau enggak kan enggak ada yang mau bayar. Jadi akhirnya ya wis lah, tak buka praktek kedokteran. Nah, dari situ terus dia jadi dokter. Dan praktek dokternya ini gaduk sama apa, gaduk itu apa bahasa Jawa nih? Cucok, klop sama semangatnya untuk meneliti. Dan akhirnya dia meneliti dimensi psikis manusia.
Dan dari Freud kemudian kita ngerti bahwa ternyata psikis itu lebih berpengaruh kepada fisik dibandingkan fisik pada psikis. Kalau kita sedang bete, itu badan kan rasanya juga nggak enak. Tapi meskipun kita capek luar biasa, tapi kalau kita sedang seneng kan enjoy aja. Diajak jalan nggak apa-apa, yang ngajak jalan kan menyenangkan misalnya. Nah, beda, jadi psikis lebih berpengaruh pada fisik dan sebaliknya tidak terlalu. Meskipun juga kadang-kadang kalau orang fisiknya nggak sehat, dalamnya juga nggak sehat. Tapi kalau di Freud kebalik, justru psikis lebih mempengaruhi fisik. Jadi kalau ada peribahasa dalam jasmani yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu kebalik. Kalau jiwanya sehat, jasminya akan ke bawah sehat. Tidak bisa dibalik. Orang yang nggak sehat secara mental itu kan banyak yang masih sehat. Orang gila di pinggir-pinggir jalan itu lebih sehat dari kalian kan. Mereka jalan-jalan di luar, kehujanan, kena angin, malam-malam tidur di luar, nggak pernah kan masuk angin, nggak pernah. Mereka lebih sehat. Padahal itu jiwanya nggak sehat. Itu kan peribahasanya kebalik. Jadi mari kita balik peribahasa, dalam jiwanya disehatkan dulu ya. Kalau fisik itu gampang menyehatkannya. Kamu tinggal fitness berapa bulan sehat. Tapi kalau jasmani susah. Kalau hati sudah tersinggung, wah itu bisa bertahun-tahun. Kalau kamu sudah marah, wah itu bisa disimpan sampai tua. Oke, kita lihat nanti apa kata Freud tentang dorongan-dorongan ruhaniah, dorongan-dorongan psikis yang berpengaruh pada dunia fisik. Freud ini 8 bersaudara. Dia anak dari istri ketiga. Bapaknya sebenarnya miskin. Makanya untungnya dia pintar dan paling disayang ibunya. Itu nanti yang bikin dia punya teori Oedipus kompleks. Karena memang sejak kecil dia anak mama, sangat dekat dengan ibunya. Konon ibunya memang masih muda dan cantik. Jadi istri ketiga dan jaraknya antara bapaknya sama ibunya umurnya itu 20 tahun. Jadi bapaknya sama ibu ya panjangnya kalau 20 tahun. Jadi istrinya baru lahir, bapaknya sudah pacaran. Kan 20 tahun itu kan sudah mulai kenal lawan jenis. Oke. Ya, sangat setia pada istrinya. Jadi Freud dikenal tidak suka gonta-ganti pasangan. Meskipun di antara peribahasa yang pernah dia sampaikan, sesuatu di dunia ini yang sampai hari ini nggak bisa aku jawab adalah apa sih maunya perempuan itu. Itu Freud. Ya, nanti karena makhluk yang membingungkan. Oke, itu Sigmund Freud. Apalagi ya yang harus dibahas. Freud adalah salah satu filosof, salah satu ilmuwan yang benci Amerika. Nah, jadi kalau kalian yang tidak suka Amerika, boleh punya Freud. Meskipun Freud ini dibenci juga oleh kalangan agamawan, karena dia termasuk yang ateis. Meskipun dia keturunan Yahudi. Dan dia termasuk yang harus mengungsi ketika Nazi merajalela. Saudara-saudaranya yang perempuan, sepupunya 4 itu terbunuh semua di kamp pengangsingan. Tapi Freud berhasil selamat, dan istrinya dan anaknya, karena dia diselamatkan oleh saudaranya Napoleon. Oke. Terus kenapa dia nggak suka Amerika? Simpel sih sebabnya, karena Amerika terlalu banyak aturan kalau bagi Freud. Waktu dia diundang ceramah itu tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Dan yang paling bikin sebel Freud adalah dia nggak boleh ngerokok sembarangan. Ya, itu bagi Freud sebel. Amerika ternyata nggak enak, orang nggak boleh bebas ngerokok. Coba dulu dia ke Indonesia, wah dia seneng mesti sama Indonesia. Iya, kalau di sini kan ngerokok itu kan sunatullah. Sudah tidak bisa dibantah. Mau kamu ngasih fatwa apa aja nggak ngefek. Oke. Jadi sehari kalau dalam cerita itu Freud bisa menghabiskan 20 cerutu. Nggak cuma rokok loh ya, cerutu itu gede gitu. Gambarnya itu kan megang cerutu. Sampai kemudian dia kena kanker gusi, kanker mulut. Dioperasi bolak-balik.
sampai dia meninggal. Karena ada cerita, karena sudah hampir 30 kali dia operasi motong kanker yang ada di mulutnya itu, sampai dia setengah putus asa bilang ke dokternya, "Sudah dok, kasih saya obat yang biar saya cepat mati aja deh, sudah tua aja kok. Ngabisin duit untuk berobat, wong ini kanker kelihatannya sudah nggak bisa disembuhkan." Jadi gara-gara kanker rahang itu nanti terus dia meninggal. Kan itu sudah lumayan tua kan, 1856 sampai 1939. Ya ndak jelas apa dokternya nuruti bener, nggak dikasih obat apa disuntik mati, ya ndak jelas. Tapi akhirnya dia meninggal juga umur 1939, sekitar 80-an tahun lebih dikit. Oke, bismillah, sekarang kita lihat apa yang ada di kepalanya Freud tentang manusia. Yang pertama, asumsi besarnya yang harus kita ingat adalah asumsi kayak orang modern. Ada determinisme alam, ada determinisme hukum-hukum fisik, termasuk untuk dunia psikis. Jadi manusia itu katanya Freud secara umum ditentukan bukan oleh akalnya, bukan oleh imannya, enggak. Dia ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri. Jadi orang itu tidak disetir oleh apa yang dia anggap benar, apa yang dia anggap buruk, tapi disetir oleh apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Baik buruk bisa direkayasa, bisa dikreasi, tapi dorongan dia kemana itu sebenarnya lebih nyetir dia. Kamu misalnya ya, kamu malam ini ikut ngaji filsafat, saya yakin bukan karena kamu mikir, oh filsafat itu penting, filsafat enggak, paling kamu ya dorongan hatimu aja, srek aja, seneng aja kan gitu. Dicari dulu, filsafat itu kan malah ngerusak. Kamu ikut pengajian akidah, pengajian Quran, pengajian hadis, itu kan membawa kita ke surga. Tapi kan itu lebih argumentatif, tapi kan enggak srek. Saya lebih milih yang srek. Dorongan biologis, dorongan batin. Pilihan-pilihan kita kan sering, ya pokoknya kecenderungan kita kemana? Kamu milih kuliah, kamu dulu milih kuliah di UIN apa di UGM apa di kan, ya srekmu aja. Kamu ndak mikir secara serius kayak gimana kan, enggak. Milih pacar pun juga cocok nggak cocok kan? Nggak pernah kan kamu bikin parameter pokoknya pacarku harus tingginya sekian, anunya sekian, itu kan mikir. Tapi begitu ketemu siapapun kok srek, kan itu yang jadi pacarmu. Kamu tidak pernah mikir kriteria lagi. Jadi ada dorongan-dorongan biologis, dorongan dari dalam dirimu, motif-motif yang tidak disadari. Sehingga kadang-kadang kamu cakep tapi kamu milih pacar kok jelek, ya tidak apa-apa, wong sreknya di situ kok. Cocoknya kan dengan itu. Ada sih yang lebih cakep tapi aku tidak cocok ya. Loh, kalau dikalkulasi kan lebih baik milih itu lebih cakep, lebih kaya, anaknya pejabat. Kamu kok milih yang jelek, yang hitam, yang enggak, saya lebih srek yang ini kok. Itu kan penambahannya. Oh. Yang penting kan. Oke, jadi ada determinisme. Ternyata hidup itu kalau pakai Freud nggak diatur pakai akal, diatur oleh dorongan hatimu. Kamu condong kemana, cenderung kemana. Oke, yang kedua itu hakikatnya manusia. Yang kedua lah, terus tujuannya hidup itu apa? Tujuannya hidup itu nyari enak, menghindari nggak enak, mengejar ideal kesempurnaan yang kamu impikan. Itu aja. Nggak ada kan orang cita-citanya nyari nggak enak. Saya pingin hidup tidak nyaman pak, nggak ada, kecuali kamu nggak waras. Ya kan? Saya pingin tentram, saya pingin enak, kan gitu. Oke, misalnya ini ada teh, ada air putih. Secara kesehatan kan lebih enak air putih kan, lebih sehat, lebih bermanfaat untuk dirimu. Secara rasional juga mending air putih. Tapi kenapa kamu milih teh? Lebih enak. Ya kan, lebih enak. Makanya daripada cuma air putih biasa, ada manisnya, ada sepetnya, kan gitu. Itu hidup, selalu kamu gitu. Lebih yang mana yang bikin kamu enak, yang mana yang bikin kamu nyaman, yang mana yang memenuhi mimpi-mimpimu. Itu aja, simple. Bahwa nanti kalau ditanya orang, kamu enggak pak, saya hidup
demi agama, nusa dan bangsa. Itu puisi itu kan. Nggak ada, setiap orang nyari enak. Ya kan kalau dulu kan gitu, mesti ada apa-apa, semoga berguna nusa, bangsa, dan agama. Itu kan selalu begitu. Nggak, sebenarnya orang cuma nyari enak buat dirinya sendiri dan menghindari yang nggak enak. Oke, itu hakikat manusia kalau di Freud. Nah, sekarang strukturnya itu kan hakikatnya tadi. Rohaninya manusia, jiwanya manusia itu isinya apa sih? Isinya 3 hal. Ada unconsciousness, ada pre-consciousness, dan ada consciousness. Ada hal-hal yang tidak kita sadari, ada hal-hal yang lepas dari kesadaran, pre-consciousness, meskipun dia bisa dikembalikan lagi. Ada hal-hal yang kita sadari. Unconsciousness ini nggak sadar. Biasanya isinya insting, kemudian naluri, pengalaman-pengalaman masa lalu yang nggak enak. Itu sering nyetir kita tapi kita nggak sadar. Itu unconsciousness. Kalau ditanya consciousnya apa sih? Consciousness-nya apakah kita ngaji hari ini? Yo, ngaji filsafat itu kan penting, Mbak. Ilmu, filsafat, apapun dimanapun yang nambah wawasan itu kan penting untuk hidup kita. Itu sadarnya. Unconsciousnya ya masing-masing kita yang ngerti. Mungkin karena ya daripada nganggur, Pak. Atau filsafat kan sedang tren, Pak. Sekarang rame-rame seneng ya, Pak. Macam-macam. Unconsciousness itu kalian sendiri yang tahu. Tersembunyi. Enggak, Pak, dari pengen santai-santai aja, Pak, ketawa-ketawa bareng-bareng enak. Itu unconsciousness yang kalian nggak sadari. Dan ini sering lebih nyetir loh unconsciousness itu daripada consciousness. Ada 2 hal yang sama-sama penting, mesti kamu milih yang sesuai dorongan batinmu yang kamu nggak sadari selama ini. Kadang-kadang ada masjid di sini, ada masjid di sana. Kamu milih yang lebih jauh. Ada dorongan tidak sadar, ya tidak ngerti. Mungkin diam-diam mungkin ada jamaah sini yang kamu taksir misalnya. Tapi kalau ditanya, enggak, bukan itu. Saya itu kan milih yang jauh karena setiap langkah kan pahala. Itu kan sebenarnya. Padahal ada yang dilirik di sini, itu unconsciousness. Atau mungkin karena masjid di sini loh kayak masjid di kampungku, tapi kamu nggak sadar di mananya, tapi seret aja di sini karena hawanya kayak di kampungku, nggak kayak di masjid yang sana. Kalau di sana jam segini sudah dikunci misalnya, itu nggak sadar, kamu unconscious, nggak sadar, tapi jadi dorongan yang tidak ketara. Itu unconscious. Ada pre-consciousness, prasadar. Prasadar itu biasanya dulu kamu sadar, sekarang kamu cuekin sudah. Kalau ditampilkan sewaktu-waktu bisa mimpi, ngelamun, kadang-kadang salah ucap. Ya kan? Salah ucap itu yo ada sih di pikiranmu, di kesadaranmu. Cuma selama ini kamu kamu simpan, jangan keluar Tapi tiba-tiba dia bisa muncul. Itu biasanya ada di level pre-consciousness. Salah ucap, mimpi, itu kan pre-consciousness. Kamu pikir sejak pagi lah, malamnya keluar sudah di mimpimu. Atau ngelamun, itu pre-consciousness. Kesadaran yang tertunda, karena selama ini mungkin kamu represi, kamu taruh, kamu simpan diam-diam. Boleh. Jangan-jangan sih kamu seneng, tapi karena dia sudah punya pacar, terus rasa seneng ini kamu simpan. Jadi keluarnya kadang-kadang salah ucap, ngomong nggak sengaja, atau seolah-olah iseng tapi sebenarnya iya. Nah, itu pre-consciousness. Gitu loh. Nanti kamu ngomong misalnya, sudahlah, mbok kamu yang rukun sama pacarmu misalnya. Itu janjane mbok cepet kamu putus, tapi ngomongnya keluarnya gitu. Kenapa? Diam-diam kamu simpen. Kamu represi karena kalau keluar kamu malu. Itu pre-consciousness. Tiap malam akhirnya kamu mimpi dia. Ya kan? Lamunanmu juga tentang dia. Kalau ngomong salah ucap, keluarnya nama pacarmu padahal namanya siapa. Itu pre-consciousness.
Jadi apa yang ada di bawah sadarmu, apa yang terakumulasi di sana, itu yang sering keluar. Itu struktur kejiwaan manusia. Dari sinilah nanti keluar konsep yang legendaris dari Freud, yaitu id, ego, dan superego. Kalau sadar dan tidak sadar itu seperti itu gambarnya. Alam sadar itu yang kamu rasakan saat ini. Kuliah, beli baju, sekarang ada tugas, sekarang harus ngaji, duitku sekarang tinggal berapa, itu kan yang kamu sadari hari ini. Ada yang di bawah sadar. Di bawah sadar mungkin kamu malu, ditolak, disiksa, gak lulus ujian, punya ayah tiri, macam-macam pengalaman. Biasanya kamu tekan ke bawah sadar. Nah, di antara dua itu ada dunia ambang sadar, pre-consciousness. Jadi batas antara kesadaran dan bawah sadar. Jadi dalam hidup kita, tiga hal ini saling, bawah sadar ini karena ditekan terus, sebenarnya dia ingin keluar. Kalau dia nggak keluar, bikin kita stres. Jadi diam-diam kita galau tapi nggak sadar. Galau ya mas, enggak, saya kok bisa galau, saya itu, jangan-jangan itu ada yang dia represi, dia sembunyikan. Nanti keluarnya mesti nggak sengaja. Mungkin lewat salah ucap, salah perilaku. Nanti di belakang ada katarsisnya, ada defense mekanismenya. Tapi kita pahami dulu ini bahwa ternyata dunia psikis kita itu ada tiga lapis. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari meskipun sebelumnya kita sadari, ada yang kita coba buang jauh-jauh. Nah itu dunia consciousness, pre-consciousness, dan unconsciousness. Nah, ini teorinya Freud yang paling terkenal. Kita pasti pernah dengar ini kan. Ini struktur kepribadian kita. Kalau tadi sifatnya, kalau ini isinya. Jadi jiwa kita itu ada dimensi id atau das es, ada dimensi ego atau das ich, atau dimensi superego, das uber ich. Ya, jadi ini bahasa Jerman. Minggu lalu ada Mbak siapa yang Jerman itu kan, Mbak Miriam siapa itu yang duduk di belakang dari Jerman. Alhamdulillah malam ini nggak datang. Kalau datang susah, beliau sedang melakukan penelitian tentang Arab menurut orang Indonesia. Kalau menurut saya, Arab menurut orang Indonesia itu beda dengan Mekah. Kalau kita ngomong Mekah atau Madinah, orang Jawa khususnya, saya tidak tahu di luar Jawa, konotasinya pasti positif. Tapi kalau saya ngomong Arab, enggak. Kalau saya ngomong Arab itu secara umum orang bayangannya Arab itu ya kejam, kaku, jenggoten, ngamuan, dan yang paling terkenal adalah anunya besar. Itu kan biasanya diomongkan orang, Arab itu mesti kan gitu. Kalau Arab itu kecil, mesti kan gitu mesti. Ya, jadi itu kan ada beda. Jadi image tentang Arab itu beda antara yang Mekah Madinah dengan Arab yang biasa. Pokoknya kalau Arab, atau kadang-kadang juga konotasi Arab itu politnya luar biasa, dasar Arab. Nah itu biasanya ngomong. Makanya kan kalau di sinetron-sinetron dagelan itu kan biasanya Arab itu jadi tokoh lucu-lucuan. Bangsa Newan Abud, bangsa itu kan mesti Arab. Ya, jadi yang itu coba kamu teliti, itu beda. Soalnya Miriam di Jerman kan dianggapnya karena Arab itu pusat Islam terus kita menghargai. Enggak, justru Jawa hari ini itu sama Arab itu agak sinis. Itu mungkin agak pengaruh dulu di abad tengah kayak ini. Ada aspek id-nya, jadi aspek unconsciousnya bahwa Arab itu merampas budaya lokal kita, sehingga kadang-kadang nggak sadar muncul ledean-ledean terhadap Arab. Itu contoh teori Freud yang bagus. Anekdot-anekdot tentang Arab kan juga banyak, luar biasa. Dan apa ya yang tak ingat dulu itu ada anekdot, ada orang Arab mau ngelamar wanita Jawa. Nah wanita Jawa ini, oke deh aku dilamar enggak apa-apa, cuma syaratnya kamu beri aku maharnya adalah kain 5 meter.
Sama orang Arab terus, oh ini bawa kain 5 meter susah nih. Waktu mau ke rumah istrinya, sudahlah kainnya dijahit aja jadi celana. Begitu dijahit jadi celana, di tengah jalan perutnya mulus. Wah ini perut mulus, sudahlah di sungai aja. Celananya dicopot, dia buang hajat di sungai. Selesai buang hajat, karena kesusu lupa dia celananya nggak dibawa, yang 5 meter tadi. Begitu nyampe di rumah istrinya, habis pesta, habis istrinya tanya, Mas, ya yang tak minta mana? Oh yang 5 meter ini. Dibuka jubahnya nih. Iya, jadi salah paham dia. Iya, akhirnya kelihatanlah yang 5 meter itu. Oke, iya. Oke, ya makanya kalau sama orang Arab itu kan kamu jangan menepuk-nepuk punggungnya, karena dia tidak mau, dia bisa tersinggung. Karena begitu ditepuk punggungnya dia langsung kaget, karena sampai ke atas itu kan. Oke, iya. Ya, iyalah. Menghindari Freud biar nggak gitu, malah lagi ngomong Arab. Oke, dilanjutkan ke sini. Jadi struktur kepribadiannya manusia, yang pertama id itu insting biologis, dorongan-dorongan instinktif, tabiat-tabiat. Disebut hewani karena semua hewan juga punya yang kayak gini, yang insting semacam ini. Prinsipnya adalah prinsip nyari enak, nyari nikmat, dan menghindari tidak enak. Kalau di Freud itu contohnya agak saru-saru, tak ganti contoh yang sopan. Misalnya ada dorongan refleks, kedip, bersin, itu kan biologis. Kenapa kamu kedip? Kan nyari enak itu kan, karena kelipan terus kamu kedip, menyingkirkan kotoran. Bersin juga gitu kan, ada kotoran masuk, itu kan nyari enak. Atau yang primer, lapar, begitu kamu lapar nyari makan. Ya yang seks nggak perlu tak kasih contoh, kamu ngerti sendirilah. Jadi setiap orang punya hasrat ke sana. Itu kalau dalam bahasa agama namanya fitrah sudah. Iya, jadi sudah nggak bisa dibantah. Kalau nggak punya ini ya memang nggak punya dorongan fitri sebagai manusia yang cari makan, cari enak, nggak mau nggak enak, ya berarti kita bukan manusia. Pasti ada dimensi instinktif, agresif, nyari karena ini. Oke, itu wilayah pertama. Wilayah kedua, ego. Kalau ego ini aspeknya psikologis, prinsipnya realitas. Kalau it saja, saya ingin makan, ingin kedip, ingin bersin, ingin ini, ingin itu sesuai insting kita, itu nggak peduli, pokoknya makan ya makan, harus dipenuhi. Nah, yang ngontrol itu ego. Makan ya makan, tapi jangan ngambil miliknya orang. Nah, itu ego yang bilang kayak gitu. Makan ya makan, jangan kebanyakan nanti malah sakit loh. Itu ego. Karena uang kita cuma sedikit, ya belinya nasi kucing. Ya kalau uangnya banyak, ya belinya ya nasi kucing juga, kucing anggora kayak kemarin. Oke, jadi itu ego. Yang prinsip rasional, prinsip realistis itu ego. Ya realistis lah kita kan. Nah itu biasanya ego yang bilang gitu. It bilang, kita punya hasrat, segera kita nyari istri. Ya enggak lah, kamu umur berapa? Punya penghasilan enggak lah, istrimu dikasih apa? Yang bilang gini nih ego. Kalau menuruti it saja, ya hasilnya kayak hari ini kan banyak yang terlambat bulan hubungi 081 dan seterusnya itu. Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak. Jadi Anda terlambat bulan hubungi 081 sekian-sekian. Itu kan ada banyak di pinggir jalan. Ya kalian kan sudah ngerti kan, bukan bayar kos-kosan kan pasti itu. Saya telat ini bayar kos-kosannya, tak teleponnya, saya ngerti diutangi, itu bukan itu kan mesti.
Itu urusan yang lain. Dan yang ngatur kayak gini nih ego. Hati-hati loh, jangan sampai ngawur loh. Ya dilampiaskan. Fitrah sih fitrah, tapi kan ada timingnya, ada waktunya, ada ruangnya yang harus pas. Kalau enggak nanti malah sengsara di belakang loh. Nah itu yang kayak gini-gini ini ego. Kesadaran. Prinsipnya prinsip realitas. Realistis saja deh. Masa cita-cita kawin sama artis misalnya. Kan dunia kita dunia biasa-biasa kok, bukan selebritis. Itu yang bilang kayak gini-gini ini ego. Oke, itu it, dorongan, hasrat itu semuanya it. Kamu ambisius sekali pengen ngerti filsafat. Nah terus egomu bilang, yo pengen filsafat sih filsafat. Cuma filsafat kan rumit, nggak bisa lah langsung, dia pelan-pelan. Nah itu ego yang bilang. Saya bertekad akan puasa terus biar segera jadi wali apa kiai. Nah egomu yang bilang, alah dapuranmu kan gitu. Itu ego yang bilang gitu. Yang sholat 5 waktu aja subuhnya jadi jam 7 pengen jadi wali kan gitu. Yang bilang gini nih ego. Realistis gitu loh. Kamu kan kemerungsung, enggak pokoknya mau enggak iso prek. Nah itu ego yang realistis yang ngomong gitu. Nah, jadi ada dorongan dari it, ada kontrol dari ego, tapi ada di atas itu, namanya super ego. Super ego ini aspek sosial. Jadi ego itu sistem moral, norma budaya, nilai sosial, tata cara hidup, mana baik, mana buruk, mana pantas, mana nggak pantas, mana yang benar, mana yang salah di tengah masyarakat. Ini juga masuk dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak pas juga. Kadang-kadang dia juga harus dikendalikan oleh ego. Ya kayak tadi loh, itu kan norma itu kan. Orang soleh itu orang yang rajin ngaji, rajin sholat, apal Quran. Terus, ayo kamu jadi orang soleh enggak? Nah ego yang ngontrol. Iya sih soleh, tapi sesuaikan dong dengan kemampuan. Nah ini ego yang pengontrolnya. Mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang rajin kuliah, tapi juga aktivis, tapi juga ini kan berat kan tuntutan sosial itu. Nah ini saya ingin jadi yang baik kayak gitu Pak. Tapi kan yang meluruskan, mengontrol, mengatur itu ego, kesadaranmu. Iya sih gitu, tapi kan yo nggak bisa segitunya. Nah itu ego yang bilang. Jadi hidup kita itu pertarungan antara 3 hal ini. Ego yang harus jadi pengontrol, it yang mendorong semua perbuatan, dan super ego yang ingin memaksakan aturan dalam hidup kita. Dan ini bikin kita setiap hari ini perjuangan. It tidak terlampiaskan, kita sumpek. Ego kita tidak bisa menjalani, kita kan juga stres. Aduh aku ini kok tidak bisa jadi anak soleh. Aduh aku kok kuliah kok kacau gini, aku berarti jadi anak yang mahasiswa yang tidak baik ini. Aduh itu kan super ego bikin kita gelisah. Dan setiap hari dari hidup kita ini pertarungan 3 hal ini. It, ego, super ego. Dan hidup kita coraknya nanti seperti ini, tergantung siapa supirnya. Kadang-kadang ego kalah, yang menang it. Maka tindakan kita, perilaku kita sehari-hari agak primitif, impulsif, agresif. Primitif itu ya sak karepe, nyari enaknya sendiri. Impulsif, hanya berdasarkan dorongan hati, dorongan insting. Dan agresif, pengen enaknya dewe itu kan agresif. Jadi tipe orang yang disetir oleh it-nya, itu orang yang gak peduli kiri kanan, sing penting aku enak. Gitu. Jadi pokoknya begitu masuk ruangan nyari tempat yang paling enak. Kalau di kampus biasanya paling belakang. Nggak mikir, mungkin egonya sudah teriak-teriak, jangan paling belakang. Dosennya suaranya nggak terlalu keras, harus ke depan. Nggak, enak di belakang. Itu dorongan it. Kamu nyari enaknya sendiri. Kalau ditanya apa-apa, milih mana pacar yang jelek tapi solihah atau yang cakep tapi tidak solihah? Kamu, saya milih yang cakep tapi solihah Pak. Nah itu milih enak dewe pokoknya. Orang gelem dikai sing
tawar-menawar gitu. Pokoknya nyari enak terus. Jadi agresif. Hidupnya disetir oleh insting saja. Begitu nggak enak, ini kayak bayi. Bayi itu kan akalnya belum lengkap, orang belum ngasih aturan nilai ke dia, sakarepe dhewe bayi itu. Kencing juga di atas kasur, juga di atas kasur. Pingin makan tinggal nangis, pingin mimik tinggal nangis. Yang nyetir it. Cuma nggak ada orang marah karena orang juga tahu dia masih belum sempurna akalnya. Ya orang kan wis ngerti, nah itu saya bayi. Tapi kalau sudah besar kan kalian nggak bisa it. Pak, pengen kencing pak, terus neng tembok pojok sana kencing cus. Nah, orang mesti ngamuk loh, otakmu lah wis jangkep pak, nggak kayak bayi. Masa gayanya kayak bayi? Pengen kencing pak, males ke kamar mandi, dah di atas kasur aja. Toh kasurnya bisa dijemur besok, ya enggak. Karena nggak bisa kita hanya ngikuti dorongan it. Gonta-ganti pasangan juga enggak apa-apa, Pak, asal mau sama mau, toh sama-sama enak. Ngapain sih yang lain kok ribut? Itu berarti hidupnya disetir oleh it, golek enake dhewe. Ada hidup yang disetir oleh ego. Ini yang mending. Realistis, rasional, masuk akal. Mau kencing, enggak boleh lah di situ, itu kan bukan tempatnya kencing. Mau ke kamar mandi, kamar mandinya kok penuh, airnya enggak jalan. Akhirnya nyari yang pojok-pojok, deket-deket pohon, yang penting enggak kelihatan. Nah itu kan pakai akalnya, enggak kok terus lari ke tengah lapangan atau lari ke tengah masjid kan enggak. Itu, jadi kalau ada orang kencing di belakang pohon, itu jangan dimarah, itu berarti rasional. Daripada kenting di tengah jalan nanti malah dilihat orang banyak, itu masih pakai akalnya berarti. Iya, daripada kencing di depan pintu rumahnya orang kan malah jadi masalah. Oke, itu hidup yang disetir oleh egonya. Ada orang yang disetir oleh super egonya, perfeksionis, orang yang moralis, apa-apa harus sempurna. Tidak punya uang tapi sedekahkan semua uangnya, itu tidak masuk akal. Sedekah itu kan ya sebagian dari harta kita. Kalau dikasihkan semua tetap nggak masuk akal. Secara nilai bagus, sedekah itu bagus, tapi ya tetap harus dikontrol, harus realistis. Nanti habis sedekah pulang jalan kaki, tidak punya uang, itu tidak masuk akal. Ego tetap harus ngontrol. Ada yang sok moralis, kalau sok itu mesti jelek. Ya benar sih, moral itu bagus, tapi kalau sudah sok jadi jelek. Sok soleh, ya itu apalagi. Kalau sudah sok itu ya ada pencitraannya, ada. Jadi mengikuti tata aturan, tata nilai masyarakat, tapi mengorbankan id-nya, mengorbankan egonya. Itu orang yang disetir oleh super ego. Tiap malam sholat, wiritan, gak pernah tidur. Itu kan nabrak id. Kalau id nyuruh orang istirahat, nyuruh enak, meskipun jangan tidur terus, tapi juga jangan tahajud terus. Nabi kan gitu. Islam kan nyuruhnya seimbang. Jangan di masjid terus, ya sekali-sekali di kampus, sekali-sekali di mall, sekali-sekali. Cuma jangan di mall terus, gitu. Jangan nongkrong terus, juga jangan belajar terus, kan gitu. Sekali-sekali nongkrong, sekali-sekali belajar. Oke, nah itu tergantung siapa yang nyupir. Yang paling bagus si ego yang nyupir, cuma dia harus seimbang. Id-nya harus terpenuhi, super egonya juga terpenuhi. Begitu id-nya tidak terpenuhi, kamu akan gelisah, kamu akan susah. Kenapa? Hasratmu gak ada yang terpenuhi, kamu stres mesti. Pengen ini gak bisa, pengen itu gak boleh, pengen, kamu mesti puyeng mesti kalau id-nya gak terpenuhi. Super ego gak terpenuhi, kamu juga gelisah karena kamu bersalah pada lingkunganmu. Kamu merasa gak cocok dengan kondisi di sekelilingmu. Oke, nah isinya